datang di YouTube channel aku. Jadi hari ini aku bakalan bahas konten yang sedikit sensitif. Oke, halo Mbak. Ih, Mbak. Apa? Gak apa-apa kan dipanggil Mbak. Kalau boleh tahu namanya siapa? Oh, nama saya Dwi. Kalau malam Dwi, kalau siang Dwi juga sih. Mau nanya nama siapa nih? Nama Ya, kalau nama aslinya. Nama aslinya, aduh disebutin apa enggak sih? Sebutin aja. Nama aslinya siapa? Takutnya terkenal deh. Oh, bisa gitu ya? Ember. Ember. Oh iya, namaku Dewa Komang Merteyase. Serius? Iya. Dewa Komang Merteyase. Merteyase. Langsung keluar suara. Ember. Terus Kalau namanya di nama perempuannya aku Dwi sih ya, dipanggil teman-teman. kalau boleh tahu nih, Mm-mm. Mbok G-nya dari kapan sih tahu kalau Mbok G itu Seperti ini Oh. gitu? Kalau aku sih, kalau nggak ini ya dari lahir sih aku seperti ini. Kalau bisa sih aku Maksudnya teriak, dari ngoek gitu langsung kalau gini? aku sih bisa teriak dari lahir dah aku seperti ini. Uh-huh. Terus dari kecil udah perilakuku seperti perempuan, bergaul dengan teman-teman perempuan, juga kita bergaul dengan teman-teman laki-laki itu apa ya, terasa tertekan banget gitu loh. Jadi dulu keluarga sih ya, di status keluarga aku masih gimana ya, masih terselubung lah, tapi masih menutupi gitu. Karena sekarang saya tahu bahwa ini jati diri saya mencoba untuk menemukan jati diri saya seperti inilah keadaannya sekarang. Saya dulu dari SD ya, orang pada narik laki-laki, saya narik cewek. Oh iya? Iya, gak mau saya narik laki-laki. Tapi orang tua? Orang tua dulu sih masih ini sih ada problem dikit ya. Tapi sekarang karena kita udah tidak merugikan keluarga menerima 100%. Wow. Berarti emang keluarga dari Mbok G-nya sudah open banget semua ya. keluarga besar pun sudah iya? menerima aku seperti ini. Pernah nggak dengar celotehan dari orang-orang tentang perubahan yang awalnya pasti kan Mbok G-nya rambutnya pendek kan. Nah, tiba-tiba langsung berubah jadi panjang gitu, terurai gitu kan. Gimana? Ini loh, pernah sih sering banget dulu. Dulu sampai dicaci maki, mau jadi apa seperti ini, kan jadi apa. Dulu di keluarga juga seperti itu. Terutama ibuku, bapakku kan udah almarhum. Bapakku nggak melihat aku seperti ini dan 24 jam seperti ini, cuma kakakku sama ibuku ngelihat. Dulu ngomongnya sepertinya kan jadi apa seperti ini, kamu kan kerja seperti apa seperti ini. Saya tunjukkan seperti bahwa saya bisa kerja di kantoran seperti itu. Seperti itu. Terus di masyarakat juga seperti itu, ini jadi apa gitu ya. Sekarang saya tunjukkan, saya bisa menunjukkan lebih dari anak-anak kalian. Iya, betul gitu. Saya seperti ini, saya tidak merugikan orang lain, balik menguntungkan ke orang lain, gitu aja. Terus di saat saya kan dulu terjunnya sering ke rumah sakit, masalah kesehatan, masalah bansos seperti itu. Orang-orang sekarang yang sudah mengucilkan saya itu sekarang minta bantuan ke saya gitu loh. Oh iya? Iya, banyak sekali sekarang dipuji-puji. Ini cantik kok, ini kok gitu-gitu. Sekarang dipuji-puji, penghinaan itu udah nggak ada lagi. Oh, jadi udah yang dulunya dihina, sekarang malah dipuji-puji gitu. Karena kita menunjukkan sisi positif, sisi kebaikan pada mereka. Iya, bagus sih kayak gitu. Memang harusnya sebagai manusia kan harus lebih positif lagi. Biarpun di mata orang lain kita mungkin tidak seperti orang-orang kebanyakan gitu. Saya juga nggak mau seperti ini sih. Kalau saya sih mau seperti ini sih. Saya dulu juga nggak mau. Tuhan dah seperti pepatah, teman-teman saya juga bilang sih ya. Saya ini kayaknya kejebak ke tubuh yang salah sih. Ya, saya lahirnya saya sebagai laki-laki, tapi satu sisi sifat saya itu sebagai perempuan. Gitu loh. Kalau saya nggak mau sih seperti ini. Siapa sih yang mau seperti inilah? Kalian mau? Anda mau seperti saya? Kan enggak kan? Kayaknya aku pernah dengar nih. Pernah dengar kalau Mbok G-nya itu pinter bernyanyi. Aduh. Ya bisa sih sedikit-sedikit sih. Itu biasanya kalau bernyanyi itu di acara seperti apakah gitu? Misalnya kayak undang nikahan kah atau apa gitu? Di acara nikahan, ultah, pokoknya ya yang penting menguntungkan sih ya, dapat mengisi hobi-hobi
yang tertutup, yang terselubung itu loh. Sekarang kan kalau nyanyi di kafe gitu kan kita harus makan baru kita bisa nyanyi gitu. Sekarang ya bakatku tersembunyi lah gitu loh. Gimana ya bilangnya ya? Ada bakat lah di dalam diri gitu. Nah, karena kamu bisa bernyanyi, boleh nggak aku denger sedikit aja? Yang lain juga mau denger kan? Ayo, bisa nggak nyanyi? Maksudnya kayak sedikit aja. Biasanya lagu apa sih yang biasanya dibawakan gitu? Tuh, nyanyi apa ya? Senyamannya aku aja nyanyinya. Nggak apa-apa, terserah bogengnya aja. Aduh, terdiam sepi ya. Sedikit aja ya. Itu apa sih terdiam sepi? Lagu Indonesia. Oh iya. Terus tak kirain itu lagu dari Mbok G-nya punya. Enggak, belum. Belum. Rencana? Rencana sih ada sih, tapi nyari sponsor dulu gitu ya. Iya, semoga ada yang sponsorin. Semoga nanti ada yang dengar terus mau sponsorin Mbok G-nya untuk bernyanyi. Dia sangat multi talent banget. Makasih udah promosikan aku. Oke, sekarang nyanyi. Sekarang gue minta. Sudah aku menyadari sebenarnya hatiku kini terluka. Hatiku yang dulu selalu mencintai, cintamu menjadi harapku sia-sia. Udahlah sih. Bagus banget tuh. Masa sih? Suaranya berarti kan maksudnya yang kayak gitu-gitu perlu kita untuk asah lagi, lebih asah lagi, lebih lebih dimunculkan lagi gitu. Iya, kalau ada sponsor sih mau sih memunculkan seperti itu ya. Nanti yang nonton mungkin bisa sponsorin Mbok G-nya untuk bernyanyi. Undanglah kemana-mana gitu. Iya, diajak kemana-mana gitu ya. Terus berarti orang tua sekarang udah ini banget ya, maksudnya udah open banget ya. Berarti Mbok G-nya sekarang pulang itu udah biasa aja dengan penampilan seperti ini. Sekarang saya juga udah 100% kalau sembahyang itu saya penampilan perempuan. Iya. Oh, berarti kalau kita nih di Hindu kan, berarti pakai kebaya. Kebaya, iya. Prinsip saya seperti ini. Saya sekali terjun ke dunia ini saya harus seperti ini. Saya tidak mau diri saya di luar saya berpenampilan seorang perempuan, terus di saat saya mau ke sembahyang atau kemana-mana itu harus berpenampilan laki-laki gitu, harus menuju ke Tuhan saya harus berpenampilan laki-laki. Saya tidak bisa, saya daripada seperti itu mendingan saya tidak mengambil jalan seperti ini. Ya, benar. Soalnya kita kan seperti ini, kalau kita mau berpenampilan laki-laki sih bisa sih ya, tapi kitanya nggak nyaman. Yang penting intinya seperti saya ini, yang penting kita ikhlas dan tulus berbakti kepada Tuhan, itu aja. Mau terserah saya mau berpakaian apapun, tapi ujung-ujungnya kan saya intinya berdoa kepada Tuhan. Kalau seumpama saya kalau berpakaian saya sebagai laki-laki atau pas sembahyang itu laki, tapi pikiran saya tidak ke Tuhan kan sama aja. Iya, benar. Jadi selama Boge seperti ini, adakah yang dirubah dari tubuhnya? Boge? Ada. Aduh. Gimana ada dong. tuh? Oh iya ada. Kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu yang di sini ya saya rubah, tapi saya pakai hormon. Jadi disuntik. Suntik hormon biar payudaranya tuh tumbuh lebih besar gitu. Kalau yang di dalam sekali sih belum sih nyari sponsor sih. Tetap cari sponsor ya. Itu mahal loh. Oh iya, berapa kalau boleh tahu biasanya kalau di kayak gitu? Kalau budgetnya itu sekitar ya, kalau kita mau beli satu rumah yang mewah itu bisa sih ya pakai budget untuk mengganti sesuatu yang berharga itu. Tapi kalau ditanya apakah Mbok G ingin atau cuma sekedar enggak deh, maksudnya kalau misalkan ada uang Mbok G akan merubah atau tidak? Saya ingin sih kalau ada uang sih. Serius saya pengen sekali, tapi karena keadaan seperti ini tidak memiliki uang banyak, saya masih tertunda. Tapi sebenarnya pengen banget diakui. Oh gitu. Iya. Oh berarti kalau misalkan udah ganti maaf ganti kelamin, berarti
bogenya bisa merubah KTP ya? Iya bisa. Kita harus ke pengadilan dulu mencari pengesahan untuk bahwa kita itu udah ganti kelamin transgender namanya. Transgender. Iya. Nah di komunitasnya yang tadi balik lagi ke komunitasnya Boge yang tadi itu, adakah yang sudah? Oh ada. Oh banyak. Banyak. Oh. Beberapa ada sih ya. Ada yang di Jakarta, ada juga yang di sini. Oh di Jakarta ada. Asli Singaraja loh, asli Buleleng. Keren banget ya. Sekarang dia buka salon banyak sekali. Wow, amazing. Berarti memang kadang-kadang kalau saya bertanya sama orang apakah ingin atau enggak, kadang-kadang ada yang nggak pengen, ada yang masih pengen seperti ini aja dulu dan lain sebagainya. Kalau saya sih dari dulu pengen banget, kalau apalagi ada yang sponsorin bis. Mau banget sih saya. Mau banget ya. Kalau ada yang sponsorin ya. Biar bisa bersaing dengan perempuan-perempuan. Aduh, jangan bersaing dengan saya. Jangan bersaing dengan saya, Beb. Kalah ya? Nggak apa-apa sih. Iya. Soalnya kalau yang seperti Bogenya ini ketika berubah akan lebih dari seorang wanita. Iya. Iya kan? Saya sering lihat kayak gitu. Wow, cantik banget loh. Maksudnya kayak aku ngelihat, wow, dia cantik sekali, bisa secantik itu gitu. Ternyata seorang laki-laki yang maksudnya dalam tanda kutip seperti wanita, ternyata dia bisa lebih dari kita gitu, cantiknya dan cara perawatannya dan lain sebagainya. Lumayan. Kan kita bisa ngerawat diri sendiri. Mungkin punya pasangan. Kalau sekarang ini enggak sih. Terus? Masih minjem aja. Masih minjem. Aduh, siapa dong yang mau dipinjam? Ayo. Bisa hubungin kontaknya di bawah ini. Serius, tapi dulu punya. Pernah punya. Punya sampai berapa ya? Kumpul sampai setahunan, 2 tahunan gitu. Kumpul tuh gimana maksudnya? Bareng-bareng. Bareng, tidur bareng. Pokoknya hidup seperti suami istri lah gitu. Dan pasangannya Mbok G itu berbentuk seperti laki-laki. Laki-laki seutuhnya? Iya, aku suka duda loh. Oke, para duda angkat tangannya semua yang menonton. Oke. Oh gitu. Emang apa perbedaan duda sama lajang? Kalau atau sih, yang beristri? Kalau beristri enggak, takut dijadikan pelakor nanti. Terus nyari yang duda aja. Kalau yang duda itu kan biasanya udah punya anak. Kalau kita kan nggak bisa memproduksi anak. Oh gitu. Jadi paket lengkap lah ya. Terus pemikirannya udah dewasa juga, sudah pernah menjalin menjalin sebuah rumah tangga. Berarti kan kita bisa dididik dari dia. Kita juga bisa mengarahkan dia gitu loh. Kalau yang masih muda sih takutnya dutanya itu diembat-embat. Oh ya, duitnya diembat-embat gitu. Oke. Berarti yang nonton di sini kalau ada yang duda tolong angkat tangannya. Mbak G-nya mau sama yang duda-duda. Yang beranak 1, beranak 2 pun bisa kok. Oh gitu ya? Iya. Aduh. Kok aku jadi pusing, Beb. Jangan ambil duda di dunia ini. Stok duda berarti berkurang gara-gara Mbak G-nya ya? Enggak sih. Kan kita berbagi. Dulu pacarnya Mbak G, kalau boleh tahu, duda juga. Langsung serius demi apa? Iya, demi Tuhan saya duda beranak 2. Jadi paket lengkap. Ember. Karena kita nggak bisa memproduksi anak. Jadi pinjam anak. Rahimnya ketutup. Gimana tuh rahimnya tertutup? Rahimnya ketutup, nggak bisa diterawang. Oh, gitu. Jadinya nggak bisa. Nggak punya telur, Beb. Ember. Itu yang bikin. Ada sih telur. Tapi itu berbahaya. Telur yang mana? Ada. Oh ya, oke. Tolong ya, Oh gitu. Terus pernah tanya nggak kenapa duda itu berarti kan dia sudah pernah menikah dengan wanita? Kenapa dia bisa? Apa karena pernah disakitin pertamanya? Pasti ujung-ujungnya sakit hati lah. Kalau kalau kebanyakan sih, kalau ini dari yang aku tahu sih ya, yang aku temukan dari istrinya. Kadang kan sekarang kan ya banyak seperti kejadian-kejadian perselingkuhan yang kayak gitu kan ketahuan, jadinya dia pisah jadi duda. Mbaknya yang nampung. Oh, mbaknya yang nampung. Hati-hati ya mbak-mbaknya di situ yang punya suami, jangan sampai duda. Dijaga suaminya. Oh, yang salah ya, Beb ya? Bener banget. Jangan sampai menyakiti orang lain ya. Ember. Nanti yang ditampung sama mbaknya. Oke, tadi kan udah nyanyi nih. Terus apalagi keahliannya yang lain? Yang mungkin bisa ini
dikeluarkan di sini, ditunjukkan di sini. Nari aku bisa. Aduh, ya, nari. Aduh. Setengah sini aja naik sini, nggak apa-apa. Iya, Tuhan. Salah ya? Nggak apa-apa. Yaudah narinya sambil duduk aja. Aduh, tari apa ya? Boleh. Biar duduk dong. Kalau duduk. Iya, bener. Tari Bali itu kan Tari duduk. Bali atau tari Tari dance? Bali. Oh, tari Bali. Ya udah dikit aja kan, tari Bali juga nggak harus jalan kan? Aduh. Nggak harus berdiri kan? Keren banget ya. Masa sih? Iya. Set. Set. Dulu pernah belajar nari juga? Pernah. Oh, Dari SD terus, aku itu nari. Nari itu berarti pada saat itu Kelompok. Pakaian. Berpakaian perempuan. Dari SD? Iya. Wow. Dulu ya, setahu aku, seingat aku ya dulu waktu SD, pas mau nari Panyem Brahme, itu namanya tari Bali, tari Iya, Panyem tari Brahme, Bali, tari penyambutan. Aku diikat-ikat rambutnya ini sakit sekali. Dengan apa ya? Poni-poni manjaku itu loh diisi bunga sedikit. Bahagianya sekali, perasaan jadi ratu. Semua ketawa, di situ saya nggak pernah punya malu. Oh, setelah kejadian itu jadi nggak punya malu. Sekarang juga nggak punya malu. Enggak juga. Gimana tuh, Beb? Kan dalam suatu kan biasalah di desa itu kan dulu kan kalau udah akhir tahun kan kan ada perpisahan gitu. Itu udah aku tari penyambutan di situ dipakein pakaian perempuan. Itu seneng banget rasanya. Seneng banget ya saat itu ya. Itu dari SD aja dulu seneng, apalagi sekarang lebih seneng banget. Sekarang berarti selain merias pernah terakhir kapan nari? Udah lama sih, waktu itu di Surabaya, di Art Center, sama di Singaraja banyak sih ya. Tapi saya nggak pernah sih mengumbar-umbarkan kalau saya pernah kesini, pernah ke situ gitu loh. Cukup ya di saat saya ditanya ya saya itu sebutin. Kalau masalah sesuatu yang agak gaya gitu saya nggak. Oh, kurang maksudnya kurang nggak suka lah ya dengan. Di sini juga saya punya ini. Kadang saya membantu teman-teman komunitas disabilitas itu loh, memberikan kadang ke lansia itu kegiatan saya sekarang, mencarikan donasi gitu loh, orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Itu untuk maksudnya donasi untuk disumbangkan ke mereka itu. Itu berarti ada kegiatan rutin setiap enggak, selama sekarang sebulan sekali, kadang di komunitasku, kadang saya juga diminta tolong sama yayasan-yayasan lain, kayak teman-teman yang punya rezeki banyak itu, saya disuruh untuk menyumbangkan, mendonasikan uang, walaupun sekecil apapun saya bantu kok untuk menyumbangkan, walaupun saya banyak kesibukan. Di situ saya pentingin dulu membantu orang. Saya tidak bisa membantu dengan dengan materi. Saya cuma bisa bantu dengan tenaga saya, karena di belakang saya ada yang support saya. Iya. Melalui bogenya gitu kan. Oke. Saya terkesima sekali dengan kehidupannya Boge ini. Dan saya dengan saya seperti ini masih belum cukup sempurna sih. Enggak saya menurut saya itu hebat ya dengan kegiatan Boge yang luar biasa kayak gitu. Tapi kadang-kadang orang yang anggap ya, maaf ya, orang yang normal belum tentu juga bisa seperti saya ya. Seperti saya ya, enggak seperti saya. Gitu loh. Nggak punya keahlian. Kadang-kadang dulu waktu saya dihujat-hujat itu saya bisa kok. Gimana tuh? Aku pengen tahu dihujatnya kayak gimana. Gini. Bencong apa? Aku loh kalau dibilang apa ya namanya kalau bahasa Balinya tuh dedalu gitu ya. Oh iya, dedalu. Dedalu. Apa sih dedalu? Kalau hujan-hujan itu kan dia keluar malam-malam. Oh. Apa namanya itu? Laron. Dibilang laron malam aku. Keluar nih laronnya, pas hujan-hujan di kampung gitu. Tapi aku udah berpenampilan perempuan. Aku terus tak hembat sebenarnya. Hey, walaupun aku seperti ini, saya bisa menunjukkan lebih daripada kamu kayak gitu. Akhirnya seperti ini. Saya lawan. Dulu ibu-ibu juga. Ibu, Anda punya anak gitu. Anaknya diajar-ajarin, itu banci panggil. Kan gimana nggak keselnya ya? Ya walaupun dibilang janganlah diumbarkan gitu. Bicarakanlah dalam hati kalian aja. Bahwa ini seorang waria atau ini banci gitu.
Jangan anak kecil dibilang gitu kan, saya di tempat-tempat umum dibilang, hei bencong gitu. Apalagi anak kecil ya. Nyata banget. Nyata banget ujatannya, duh. Ya, sabar ya Beb ya. Enggak tuh gimana? Saya udah biasa. Oh gitu, udah biasa. Sekarang kan udah berubah jadi pujian kan. Udah. Aduh cantik sekali sekarang. Oh gitu dah sekarang yang hujat-hujat. Dulu saya dihujat-hujat. Sekarang malah diminta-minta. Kalau mau minta kecantikan saya silahkan. Berarti bagaimana merasa cantik sekali? Enggak sih. Salah ya saya. Salah. Terus selain menari, merias, bernyanyi, aktif di komunitas, terus selama pandemi. Selama pandemi ini saya sih diem sih ya, kadang nggak ada kegiatan apa-apa. Juga orang nikah juga semua cancel, job-job itu kan semua di cancel pas ya, karena pandemi ini. Jadinya ya syukurin aja lah. Banyak sih ada yang ngasih bantuan di komunitasku, memberikan sebuah sembako yang kayak gitu dari yayasan, dari komunitas. Ya untuk bertahan hidup sih ada sih. Biasa ke tempat tongkrongan. Tongkrongan? Apa memang bener tongkrongan? Oh ya. Jadi kegiatannya di setiap malam hari. Saya tidak mau menutupi diri saya bahwa saya alim atau gimana gitu. Saya emang karena dimana seorang waria itu kalau udah sekaya apapun pasti dia pengen terjun ke sebuah pangkalan. Secantik apapun pasti punya aja perasaan untuk terjun ke pangkalan, bertemu dengan teman-teman gitu. Itu kadang-kadang alasannya kenapa? Alasannya sih kadang kalau ketemu teman itu berbaur enak banget tau, karena ketemu teman-teman senasib gitu loh. Dapat ketawa. Jadi tempat-tempat yang kalian bertemu dengan beberapa orang yang untuk ngobrol dan lain sebagainya. Oke deh Mbok Ge. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sekali karena udah hadir di sini ngobrol-ngobrol bareng sama saya. Semoga apapun yang dicita-citakan, apapun yang dipengenin segera terwujud. Buat yang di sana nonton, kalau misalkan punya terketuk hatinya untuk memberikan sponsor untuk Mbok Ge-nya yang multi talent ini, bisa banget untuk demi Mbok Ge-nya lebih bisa memunculkan bakat lagi. Oke Mbok Ge, terima kasih ya.